Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Bismillah. Hari ini kita akan belajar T3Q tentang tafhim surat Al-A'la ayat 11 sampai 19. Mata pelajaran T3Q kelas 4 SD Islam Raudah BSD. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'la ayat 11 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Baik, selanjutnya kita akan bahas terjemah kata dan ayat satu persatu. Ayat 11. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuha, dan akan menjauhi al-ashqa, orang yang celaka. Arti ayatnya, dan orang-orang yang celaka. Siapa itu orang yang celaka? Orang kafir akan menjauhinya. Berikutnya, alladzi yaslan naral kubra. Alladzi, yang, yasla, ia akan masuk, an-nara, api neraka, al-kubra, yang besar. Arti ayatnya, yaitu orang yang akan masuk api yang besar. Masuk api yang besar itu artinya adalah neraka. Di ayat 11 ini Allah menerangkan bahwa bagi orang yang ingkar atau durhaka dan menjauhi diri dari petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah melalui Nabi Muhammad, tidak akan berfaedah peringatan yang disampaikannya. Oleh karena itu mereka tetap dalam kekafiran dan akan dilemparkan ke dalam neraka yang paling bawah. Ayat 13. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa, kemudian, la, tidak, yamutu, ia mati, fiha, di dalamnya. Di dalam apa di sini? Di dalam neraka. Wala, dan tidak, yahya, ia hidup. Sini ada kata yamutu, artinya adalah mati. Apa lawan kata dari yamutu? Lawan kata dari yamutu adalah yahya, artinya hidup. Yamutu, lawan katanya adalah yahya. Mati, lawan katanya hidup. Baik, arti ayatnya, kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Tadi orang kafir tadi di dalam api neraka tidak
mati dan tidak pula hidup. Jadi mereka menjalani siksaannya tidak ada habis-habisnya. Artinya seperti itu. Ayat berikutnya. Qad aflaha man tazakka. Qad, sungguh, aflaha, beruntung. Man, siapa atau orang. Tazakka, dia membersihkan diri. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Siapakah orang yang membersihkan diri itu? Orang yang beriman, beruntung. Beruntungnya apa? Yaitu terhindar dari siksa akhirat. Mereka adalah orang-orang yang bersih, yang beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah serta percaya kepada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ayat selanjutnya, ayat ke-15. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara, dan dia mengingat, isma, nama, rabbihi, Tuhannya, fasalla, dan dia mendirikan salat. Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Ketika mengingat nama Tuhannya orang beriman, lalu mendengarkan suara azan di waktu sholat fardu, dia langsung mendirikan sholat. Ada ayat lain menyatakan seperti ini. Di surat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Kita lanjut. Ayat 16. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bal, bahkan, tu'thiruna, kamu memilih, al-hayata, kehidupan, dunia. Tetapi kamu, orang-orang kafir, malah memilih kehidupan dunia. Tidak menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Hanya memilih kehidupan dunia saja orang-orang kafir. Mereka lebih mengutamakan kesenangan di dunia daripada kesenangan di akhirat. Padahal semestinya mereka memilih kesenangan akhirat sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama Allah. Karena apa? Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bahkan orang kafir tidak mempercayai adanya kehidupan akhirat. Makanya mereka lebih memilih kehidupan dunia. Bahwa mereka mengatakan tidak ada kehidupan setelah dunia ini. Jadi setelah dunia meninggal, ya sudah, selesai. Tidak ada kehidupan akhirat. Mereka beranggapan seperti itu. Karena mereka tidak mempercayai akan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya ayat ke-17. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu, dan akhirat, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Jadi kehidupan yang lebih kekal itu kehidupan apa? Akhirat. Di dunia kita hanya sementara. Atau seperti istilah-istilah, dunia ini adalah panggung sandiwara. Kita hidup di dunia hanya sementara. Hidup yang kekal di mana? Di kehidupan akhirat. Arti ayatnya, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ayat berikutnya, ayat 18. Inna hadza lafis suhufil ula. Inna, sesungguhnya atau sungguh, hadza, ini, lafi, benar-benar dalam, as-suhufi, kitab-kitab,
al-ula, terdahulu. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu? Yaitu janji Allah, anugerah Allah, perintah dan larangan yang Allah sampaikan kepada nabinya. Allah menerangkan bahwa apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad tentang perintah, larangan, janji, anugerah, peringatan, itu sama dengan apa yang telah terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Maka di sini Nabi Muhammad hanya mengingatkan kembali kepada agamanya yang terdahulu yang telah dilupakan oleh manusia. Karena agamanya yang terdahulu itu yang ada telah diubah oleh tangan-tangan manusia, dirusak oleh hawa nafsu dan adat istiadat nenek moyang mereka, sehingga telah menyimpang dari yang sebenarnya. Maka di surat Al-Buruj kita belajar bahwa Al-Quran, kemuliaan Al-Quran adalah apa? Dia terjamin keasliannya. Al-Quran itu terjamin keasliannya dari diturunkannya ayat Al-Quran sampai sekarang dan sampai nanti. Al-Quran terjamin kemurniannya, keasliannya. Sedangkan kitab-kitab terdahulu ada orang-orang yang mengubah ajarannya. Padahal ajaran kitab-kitab terdahulu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud itu sebetulnya sama dengan apa yang diajarkan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad. Namun kitab-kitab terdahulu, Zabur, Taurat, Injil, itu ajarannya disempurnakan di dalam Al-Quran. Jadi kitab-kitab yang 4 yang sudah Allah turunkan kepada nabinya, Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, disempurnakan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah lewat Al-Quran melalui perantaraan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat yang luar biasa, yaitu adalah Al-Quran, yang insya Allah menjamin kemurnian Al-Quran ada di surat Al-Buruj. Selanjutnya ayat terakhir. Suhufi Ibrahim wa Musa, suhufi kitab Ibrahim wa Musa dan Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ini menjelaskan atau melanjutkan tadi, inna hadza lafi suhufil ula, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kitab apa? Kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.